Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsabila Andriani. Saya mahasiswa dari program studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu Komunikasi Organisasi. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi baru dengan judul yang baru, yaitu topik pembahasan kita kali ini adalah komunikasi internal dalam organisasi. Kali ini kita akan coba melihat dari konteks publik internal yang terjadi di dalam organisasi. Secara umum akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana fungsi pesan atau informasi yang berkembang atau yang disampaikan, atau memang dibagikan secara terstruktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi, lembaga keperusahaan, atau lembaga-lembaga lainnya. Dan yang kedua, nanti kita akan lihat bagaimana jaringannya. Jaringan dari komunikasi formal yang ada di dalam sebuah lembaga. Dan sekarang kita akan coba lihat yang pertama, bagaimana atau apa sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi. Karena komunikasi itu sendiri, seperti yang di minggu-minggu awal sudah kita bahas, adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang, yaitu yang kita sebut sebagai komunikator kepada komunikatnya. Siapa komunikatornya, siapa komunikannya, dan apa isi pesannya. Nah, sekarang dari prosesnya kita lihat apa sebenarnya fungsi dari pesan ini di dalam sebuah organisasi. Karena pesan tidak hanya sekedar ide dan informasi. Karena dalam konteks formal, konteks organisasi, ini akan bisa bicara soal tugas, soal kewajiban, soal SOP, dan soal segala sesuatu yang formal yang indikasinya adalah pada tugas, pada pekerjaan teman-teman semua sebagai salah satu SDM yang ada di dalam lembaga atau keperusahaan tersebut. Setiap pesan atau informasi yang disampaikan oleh orang dimanapun mereka berada sebenarnya punya tujuan atau alasan tertentu. Mengapa pesan atau informasi itu dikirimkan kemudian diterima oleh orang atau bagian-bagian lembaga tertentu yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, fungsi utama dari pesan dalam organisasi, kalau kita coba kalkulasikan dari banyak sumber, dari banyak pakar komunikasi yang ada di dunia, termasuk tulisan yang berkembang di jurnal internasional, termasuk buku-buku dari pakar-pakar yang ada di Indonesia. Ada 4 fungsi sebenarnya kalau kita coba kelompokkan. 4 fungsi utama kita ambil pendapat dari Kahn and Kate. Yang pertama, Kahn and Kate menyatakan bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi, pemikiran, penerimaan, dan pengelolaan organisasi. Jadi ada 4, karena Kahn and Kate melihat itu dari fungsi pesan atau fungsi informasi yang ada di sebuah organisasi produksi. Kalau 3 alasan pengiriman pesan, jadi kalau itu pendapat dari Kahn and Kate, sekarang kita lihat bagaimana pendapat Reading. Ada 3 alasan. Reading mengungkapkan ada 3 alasan pengiriman pesan. Yang pertama, untuk pelaksanaan tugas. Jadi secara umum sangat jelas pelaksanaan tugas seseorang ke seseorang,
bagian-bagian dalam sebuah lembaga organisasi. Dan yang kedua adalah untuk pemeliharaan. Dan yang ketiga untuk kemanusiaan. Jadi dia melihatnya tugas, pemeliharaan, dan yang ketiga untuk kemanusiaan. Dan itu pendapat dari Reading. Bagaimana dengan Thayer? Menurut Thayer itu ada 5 menurut Thayer itu adalah yang pertama, untuk memberikan informasi. Ini umum sekali. Memberikan informasi bahwa pesan yang disampaikan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun itu adalah informasi. Jadi pesan itu adalah untuk menyebarkan informasi. Dan yang kedua, informasi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan itu tujuannya adalah untuk membujuk seseorang, membujuk satu lembaga, membujuk satu bagian. Membujuk untuk apa? Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu dari fungsi pesannya. Dan yang ketiga, Thayer melihat dari garis perintah bahwa pesan yang disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah. Yang keempat, memberikan instruksi. Dan yang kelima, mengintegrasikan organisasi. Jadi organisasi terdiri dari bagian per bagian diintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses kerja. Hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi itu. Fungsi-fungsi komunikasi itu adalah intinya dari pesan itu sendiri. Proses pertukaran pesan. Makanya Thayer ini mengambil maksud yang kelima itu adalah untuk integrasi organisasi, dan biasanya memang pendapat Thayer ini sangat umum, jadi bisa digunakan dan dipakai oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi, dalam lini atau di dalam kondisi apapun. Tapi saya masih punya beberapa pendapat. Saya ambil satu lagi paling tidak untuk membandingkan perspektifnya untuk teman-teman semua tentang fungsi pesan dalam proses komunikasi di dalam organisasi. Satu pendapat lagi untuk pembanding buat teman-teman semua, bagaimana melihat fungsi pesan. Fungsi utama dari sebuah pesan atau informasi yang berkembang atau yang dikirimkan di dalam sebuah lembaga atau organisasi, ini saya ambil pendapat dari Kleinbaum. Kleinbaum menjelaskan ada 4 fungsi utama dari pesan yang terkirim sengaja atau tidak disengaja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Katanya adalah fungsi utama untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi di dalam sebuah organisasi, sehingga dalam kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini dilakukan melalui proses komunikasi. Jadi, fungsi pesan yang ada di situ untuk mengatur. Dan yang kedua adalah untuk melakukan pembaruan, bahwa melalui pesan segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbarui itu bisa dilakukan. Artinya, informasi-informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaruan terjadi di dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah integrasi. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Thayer tadi, bahwa yang organisasi tadi adalah bagian-bagian yang terpisah atau kita melakukan bagian-bagian masing-masing. Tetapi organisasi ya satu kesatuan, tidak mungkin secara parsial akan bekerja sendiri karena tujuan utamanya adalah tujuan organisasi. Nah, bagaimana mengintegrasikan semuanya adalah melalui fungsi pesan tadi. Dan yang keempat adalah memberikan informasi sekaligus instruksi.
Ya, jelas sangat masuk akal bahwa bagaimana mungkin bagaimana informasi bisa ada di sebuah lembaga atau organisasi tanpa adanya pesan. Karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai informasi buat semua orang, sebagai instruksinya juga untuk melakukan apa, di mana, kapan, dan seperti apa. Jadi sama saja dengan pesan saya sekarang, misalnya pesan kepada teman-teman semua untuk menganalisis video video tugas ini dan membaca secara baik, kemudian mendesainnya, menganalisisnya secara sederhana dan membuat kemudian dalam bentuk versi video tugas sederhana. Ini juga merupakan fungsi namanya. Artinya pesan yang saya sampaikan terkait dengan konten ini menjadi tugas buat saudara, dan itu instruksi yang kedua. Dan yang kedua, itu informasi yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang itu adalah bentuknya informasi. Jadi secara umum yang diambil oleh Cleanbound ini bahwa fungsi keempat dari pesan itu dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Dari beberapa pendapat itu paling tidak dari 4. Jadi 4 dari sekian puluh sebenarnya, tapi saya melihat garis merahnya itu hampir bisa dilihat sama. Makanya dari 4 ini yang agak sedikit punya perbedaan-perbedaan. Saya ajak Anda untuk menganalisis satu persatu. Nah, dari macam-macam pendapat itu ada kecenderungan dari fungsi, dari tujuan, dari pesan, walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Nah, 4 fungsi dari pendapat itu yang kita coba lihat secara umum. Yang pertama adalah pesan tugas. Pesan tugas ini maksudnya adalah pesan-pesan bahwa fungsi pesan itu adalah untuk tugas, bahwa pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi melalui informasi atau penyebaran pesan yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan atau manajemen yang ada di lembaga perusahaan, untuk kemudian disebarkan dalam bentuk tugas. Apa, melakukan siapa, seperti apa, kapan, seberapa lama, dan itu fungsi pesannya, sehingga setiap orang punya job-jobnya sendiri, punya SOP masing-masing tanpa bertanya kembali, karena pesan atau informasinya harusnya sudah sangat jelas. Nah, pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output yang ada di lembaga itu. Jadi, kejelasan informasi, kejelasan pesan-pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas dalam sebuah organisasi. Jadi pesan ini jadi sangat penting di dalam organisasi, sebab organisasi akan terkait dengan tugas, pekerjaan, dan kewajiban. Dan sekarang kita coba lihat fungsi yang kedua, yaitu fungsi pesan pemeliharaan. Nah, ini namanya adalah kata pemeliharaan, tentu saja berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan main dari organisasinya. Pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal, untuk hidup abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses yang terjadi, interaksi yang terjadi di antara manusia atau SDM yang ada di dalam sebuah lembaga. Nah, ini maksudnya adalah memelihara.
bahwa melalui pesan itu terpeliharalah semua hubungan itu sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan pembagian-pembagian, sesuai dengan job bisnis diri sendiri. Karena apa? Karena sudah ada aturan main, sudah ada semua hal yang diucapkan, didesain sedemikian rupa oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga, oleh perusahaan, kemudian diturunkan melalui pesan atau organisasi pesan atau informasi. Pesan atau informasi yang sudah sesuai dengan jobnya masing-masing, dan itu akan membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lebih lama. Kenapa? Karena semua arus pesannya sangat baik, sangat jelas, dan itu terinstruksi dengan sangat baik pula. Dan semua orang yang akan berdedikasi melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada, dengan pesan atau informasi yang sudah berkembang. Jadi kelihatan betul sebenarnya fungsi pesan itu adalah fungsi pemeliharaan, sehingga intensitasnya menjadi sangat terukur. Setiap orang bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Ketika ada persoalan, maka dia akan tahu bertanya kepada siapa, akan menanyakan apa dan menyelesaikan apa dan bagaimana. Itu yang kedua, fungsi pemeliharaan. Dan fungsi yang ketiga ada kaitannya dengan fungsi kemanusiaan. Karena yang mengerjakannya manusia dan nilai-nilai humanis terdapat di dalamnya. Artinya gini, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan, hak dan kewajiban mereka. Artinya, yang membuat sebuah lembaga itu hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan, yang membuat sebuah lembaga itu akhirnya establise, itu adalah kinerja dari orang-orang, dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, fungsi pesan. Fungsi pesan yang ketiga terkait dengan manusianya, kemanusiaannya. Artinya, ada kondisi apakah sifatnya verbal ataupun non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan atau pengambil kebijakan melalui aturan-aturan main atau kebijakan-kebijakan yang memang sudah dikembangkan, bahwa segala sesuatu ingin diperlihatkan, disebarkan informasi yang mengindikasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka diperhatikan. Misal yang paling simpel saja, bahwa mereka bekerja sangat baik, mereka akan mendapatkan reward, dan itu membuat setiap orang bekerja dengan sangat semangat. Mereka bahkan merasa dihargai, dan itu salah satu bentuk pesan, yaitu fungsi dari pesan kemanusiaan. Yang keempat adalah pesan pembaruan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaruan, dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Artinya gini, kalau memang ada satu kondisi, ada yang akan dirubah, ada kebijakan baru, mustahil akan bisa sampai kepada semua orang, semua bagian yang ada di lembaga itu tanpa melalui pengiriman sinyal atau pesan verbal maupun non-verbal. Jadi, melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi dari pesan itu adalah fungsi pembaruan, bahwa pembaruan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan, yang dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas, sehingga setiap orang akan mengikutinya. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua untuk melihat jaringan komunikasi formal.
Jadi dalam organisasi sebenarnya, dalam sebuah lembaga atau perusahaan yang jaringan komunikasi formal itu biasanya mengatur dari atas ke bawah, bawah ke atas atau horizontal. Secara umumnya gini, pada umumnya jaringan komunikasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi jaringan formalnya. Bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal, dan juga tidak berarti bahwa ketika kita tidak bahas dalam pertemuan kita ini, jaringan informal itu tidak penting. Bahkan kadang-kadang jaringan komunikasi informal jauh lebih penting dibandingkan formal. Begitu juga sebaliknya, dari kebutuhan sekarang kita mau lihat karena kebetulan aja topiknya terkait dengan jaringan komunikasi formal. Maka kita akan coba lihat dari sisi itu dulu, dan kita ulas bagaimana salurannya, dan tentukan pada akhirnya dalam konsep formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah dilaksanakan secara legal yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, oleh siapapun yang ada di dalam organisasi. Nah, kalau informal itu tentunya tidak direncanakan, tidak mengikuti struktur organisasi. Nah, karena jaringannya adalah formal, karena organisasi terkait dengan pekerjaan, kita ngekatnya ke bagian itu dulu. Jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari ada yang bottom up, ada yang dari atas ke bawah, ada yang selevel, atau kita menyebutnya horizontal, atau ada yang pesan arusnya itu diagonal. Kita akan lihat nanti pada konteks ini ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Yang pertama, kita akan coba lihat secara umum, kita menyebutnya the word communication atau komunikasi kepada bawahan. Kalau kepada bawahan berarti dari atas ke bawah, berarti dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalirnya itu nancep. Jadi dari pimpinan ke bawahan kepada karyawan atau kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinan. Dan kemungkinan komunikasi ini digunakan tentu saja untuk menyampaikan pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan perintah dan tugas-tugas atau perintah yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan tadi. Kita ambil satu pendapat, misalnya pendapat Lewis. Lewis menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah. Jadi banyak hal, makanya ini masuk dalam kategori pesan pemeliharaan. Nah, untuk downward communication ini ada beberapa tipe yang harus saudara pahami. Secara umum, komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5. Apa saja itu yang downward communication? Yang pertama adalah instruksi tugas. Ini pasti namanya juga dari atas ke bawah. Ini perintah, artinya pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa saja sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan. Itu disampaikan melalui perintah. Oke, kita review kembali yang tadi. Jelas tipe komunikasi ke bawah itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu instruksi tugas. Instruksi tugas ini kaitannya adalah bahwa pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan
dilakukan oleh mereka para pengambil kebijakan atau pimpinan, dan bagaimana pula para karyawan ini atau pegawai melakukan pesan itu. Instruksi tugas yang tepat dan langsung itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman minimal. Karena instruksinya biasanya cepat. Instruksi, lakukan, perintah, dan selesai. Secara sederhana, begitu berarti terindikasi atau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman yang minimal. Yang kedua, klasifikasinya adalah untuk downward communication ini rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari apa aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas yang lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Ini yang disebut sebagai rasional pekerjaan. Jadi ada kejelasan, ada rasional yang masuk akal dari instruksi pesan yang disampaikan tadi. Dan yang ketiga, tipe komunikasi ke bawah atau downward communication ini adalah ideologi, bahwa pesan ini mengenai ideologi. Ini adalah merupakan perluasan pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan antusiasme dari anggota-anggota organisasi yang lain yang banyak guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Semakin tinggi pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, maka akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan tugas mereka. Dan yang keempat dari klasifikasi tipe komunikasi ke bawah itu adalah informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan tata lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Dan yang kelima adalah balikan. Balikan adalah pesan informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketetapan individu, ketetapan setiap orang, setiap SDM yang ada di lembaga organisasi itu dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah bentuk proses komunikasi dua arah, walaupun itu dalam bentuk instruksi ke bawah, tetapi ada indikasi implisit untuk secara nonverbal untuk dilakukan. Jadi yang namanya komunikasi selalu dua arah, sehingga efeknya dari balikan itu adalah setiap individu, setiap pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Dan yang mesti kita ingat satu hal adalah semua bentuk komunikasi downward tadi atau komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki di dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena memang pesan itu akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing. Jadi tidak zigzag dan tidak diagonal. Jadi sesuai dengan alirannya, ada jaringannya, ada hierarki yang jelas di dalam organisasi. Jadi pesan itu berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam organisasi. Nah, itu yang mengindikasikan formal. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang pertama adalah downward communication atau komunikasi ke bawah tadi. Dan yang kedua berarti sebaliknya, upward communication atau bottom up atau komunikasi ke atas. Ke atas berarti dari kita yang di bawah kepada pimpinan. Ini sama-sama vertikal sebenarnya. Atas ke bawah, bawah ke atas. Instruksi umumnya adalah komunikasinya vertikal, tapi secara pembagian dalam istilah komunikasi kita harus kenal juga istilah downward and upward communication atau komunikasi ke atas, yaitu yang mengalir dari bawahan, dari karyawan pegawai kepada atasan, atau dari tingkat level yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya tadi. Struktur hierarki dalam organisasi. Jadi kalau saya di bagian A, maka saya ke pemimpinan yang ini dulu, bukan langsung ke pemimpinan puncak. Jadi ada pergerakan arus komunikasi sesuai dengan hierarkinya. Tujuannya apa?
Tujuan dari komunikasi upward ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, balikan atas perintah, balikan atas SOP yang diberikan, segala sesuatu yang diberikan oleh pimpinan untuk mengambil kebijakan dalam memberikan saran atau pertanyaan atau pendapat atau kritikan atau masukan. Banyak hal, tapi itu dari sisi bawahan. Dan kita mustahil memberikan perintah, tapi bentuknya jadi berbeda, balikan, saran, dan juga masukan-masukan yang membangun perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi komunikasi ke atas ini paling tidak kita baca pendapat dari Goldberg, menyatakan bahwa komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh yang menjadi bawahan tadi atau karyawan atau pegawai untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi bagiannya, atau bagian organisasinya secara keseluruhan. Jadi jelas cocok apa yang disampaikan oleh Gutenberg ini terkait dengan fungsi komunikasi ke atas. Nah, apa yang seharusnya dikomunikasikan ini menjadi pertanyaan yang paling dasar dalam komunikasi. Upward komunikasi ini, apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas? Kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Kenapa? Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan dari bawah, dan itu adalah mendapatkan stimulus untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Karena memang dari bawah, dari sumber aslinya. Nah, apa yang diharapkan dari supervisor dan pimpinan? Sehingga harus mendapatkan informasi dari bawah itu melalui komunikasi ini. Satu, apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Dan yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide-ide yang tulisannya adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Secara umum begitulah. Dan yang keempat, sekaligus mengatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Artinya, ada nilai manusia tadi jadi muncul, bahwa mereka dihargai, bahwa manusia yang ada di sebuah perusahaan atau lembaga manapun, sekalipun kita menganggap di level paling bawah, tapi mereka dimaknai untuk punya andil besar untuk membangun sebuah lembaga atau perusahaan, sehingga perasaan mereka didengarkan. Jadi tujuan yang keempat adalah menyampaikan perusahaan mereka mengenai pekerjaannya, teman kerjanya, mengenai perusahaannya sendiri, dan mengenai organisasinya. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi pimpinan. Jadi, fungsi komunikasi ke atas ini ketika diharapkan semua informasi tadi menjadi kekuatan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Ada yang harus kita pahami terkait dengan komunikasi ke atas ini, terkait dengan prinsip-prinsipnya. Artinya, apa dalam menyusun program komunikasi ke atas ada prinsip yang perlu dipedomani oleh pimpinan. Dan prinsip tersebut kalau kita ambil dari berbagai sumber, dan saya lebih cocok apa yang disampaikan oleh Clancy and Max Sever yang menyatakan 7 dari komunikasi ke atas. Yang pertama, bahwa program komunikasi, kalau program artinya direncanakan, semua harus sangat terencana. Bahwa program komunikasi ke atas bisa efektif, harus terencana dengan baik, didesain sedemikian rupa, tidak bisa begitu saja secara informal, karena kalau secara informal akan bergentayangan sekali. Masuknya berbagai kritik, saran yang kadang-kadang tidak membangun, itu justru bisa merusak arus konteks komunikasi yang terjadi. Dan yang kedua, program komunikasi ke atas harusnya berlangsung terus-menerus. Jadi memang harus ada media yang disediakan untuk terus meminta itu, meminta pendapat, saran, masukan, apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka,
perasaan mereka terhadap kepuasan mereka, termasuk organisasi secara keseluruhan, dan itu memang didesain sedemikian rupa. Dan yang ketiga, karena ini adalah prinsip, maka sebenarnya tidak boleh dilanggar. Prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu menggunakan saluran yang rutin yang memang disediakan oleh perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Artinya membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada bawahan agar mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka, perasaan mereka dengan legowo tanpa ada beban, ada ketakutan. Jadi jangan ada tekanan untuk membuat mereka akhirnya hanya menyimpulkan sesuatu yang sangat umum, dan ini justru merugikan perusahaan. Jadi berikan kesempatan mereka dan sediakan wadah sehingga mereka bisa menyampaikan semuanya dengan antusias tanpa rasa takut. Yang kelima, memerlukan pendengar yang objektif. Jadi kalau memang meminta saran dan masukan, didengarkan. Ada umpan balik, jangan hanya diterima saja tanpa memberikan respon, atau ada indikasi bagi karyawan menyampaikan itu seakan-akan apa yang mereka sampaikan tidak diindahkan, sehingga sekali dua kali setelah itu mereka diam. Jadi ada pendengar yang objektif. Kemudian yang keenam, biasanya memerlukan pengambilan tindakan atau respon terhadap masalah. Jadi memang ada tindakan, ada respon yang jelas. Dan yang ketujuh, sebagai prinsip ini menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan atau memajukan arus informasi tadi. Baiklah teman-teman mahasiswa, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian ketiga dari pembagian jaringan komunikasi formal. Itu kita menyebutnya horizontal. Horizontal communication. Horizontal berarti satu level, pesan di antara orang-orang yang tingkatan otoritasnya di dalam organisasi itu relatif sama, karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, dan nanti akan ada diagonalnya. Namanya kepala bagian A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan bagian B, dan itu sah-sah saja terjadi. Dan pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang topik kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan pesan atau informasi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.